Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing tips buat teman-teman alias menyarankan jangan semuanya dijual murah. Oke, jadi memang wajar sih kalau memang marketplace itu main murah, itu wajar banget. Ini sudah nature-nya marketplace. Ini perdebatan sudah selesai ya. Silahkan cek video yang lain tentang perang harga. Ini materi pengulangan, jadi mohon maaf yang sudah pernah nonton, tapi saya ulang lagi karena masih banyak yang belum paham tentang strategi ini atau tentang tips ini. Dan ini cocoknya untuk 5 order per hari plus ya. Jadi untuk strategi jangan jual murah semua itu cocoknya untuk yang 5 order plus sehari yang sudah stabil. Karena di toko baru saya tips ini kurang cocok. Kenapa? Yang nggak cocok aja, saya juga lagi mencari masalahnya di mana. Makanya saya bikin satu vlog namanya vlog Deep Hood yang insya Allah setiap Rabu malam jam 19.30 akan saya upload keberjalanan toko baru saya. Karena memang susahnya bukan main untuk naikin toko baru. Oke, kita lanjut. Nah, kalau saya nentuin harga itu base price-nya itu alias harga yang muncul di marketplace di Shopee, Lazada, Tokopedia itu base price-nya itu adalah HPP dikalikan 2,7 kali. Nah, ini dari mana? Oh, ini kalau saya bahas bisa panjang sendiri. Kalau teman-teman penasaran ini 2,7 kali itu dari mana? Ini dari pengalaman saya yang sudah saya hitung-hitung macam-macam. Kalau penasaran tuliskan di kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti akan saya buatkan konten videonya. Jadi ini nggak akan saya bahas, cuman saya kasih tahu bahwa base price saya adalah 2,7 kali HPP. Belum diskon, belum voucher, belum marketplace fee. Jadi base price. Oke, lanjut. Jadi teman-teman jangan jual murah semua, lebih baik klasifikasikan produk teman-teman. Kalau saya mengklasifikasikannya dalam bentuk harga ya, ini dalam konteks harga itu saya mengklasifikasikan menjadi 4, yaitu pertama bakar uang, yang kedua fast moving, yang ketiga slow moving, yang ketiga OEM. OEM itu reseller lah, saya beli produk orang lain saya jual, padahal saya juga ada divisi produksi sendiri. Oke, kita bahas yang bakar uang, sudah pernah saya bahas juga. Ini saya biasanya ngasih diskonnya gede banget. Diskonnya 80 sampai 90%. Itu sengaja saya bikin kayak gitu. Kenapa? Satu, untuk ikut promo Shopee. Jadi base price tadi misalkan harganya 100.000. Terus saya bisa jual dengan diskon 80%, 90% untuk ikut promo Shopee. Karena promo Shopee itu kerasa banget. Kalau kita submit promo itu kerasa banget untuk naikin penjualan kita. Apalagi Lazada. Oh, Lazada luar biasa, kalau kita submit promonya rajin, dijamin orderannya rajin juga. Lalu klasifikasinya ini, yang bakar uang ini adalah ketika HPP-nya itu lebih kecil daripada marketing per transaksi. Jadi teman-teman harus cek nih teman-teman sebulan itu biaya marketingnya berapa total ya, lalu dibagikan sama transaksi, keluar angkanya berapa. Kalau ternyata ada produk yang HPP-nya kurang dari itu, ya udah jual murah aja, anggaplah mendiskon 90% ini adalah biaya marketing. Itu yang saya lakukan. Makanya yang produk bakar uang ini saya cuma iklanin di produk serupa. Kalau di kata kunci nggak saya iklanin. Nah, makanya di produk bakar uang ini kebanyakannya buat saya adalah produk limbah. Produk limbah. Buat teman-teman nggak harus produk limbah kok, yang reseller bisa cari misalkan konverter USB yang harganya mungkin 5.000. Sedangkan marketing per transaksi teman-teman misalkan 7.000. Daripada dijual 5.000 mending jual 100 rupiah tapi tanpa iklan. Sehingga anggaplah ngobrol itu adalah iklan. Dan kita bisa submit di Shopee, itu enak banget di Shopee, Lazada, dan seterusnya. Lalu yang kedua kategorinya adalah kategori fast moving. Ini adalah best seller. Jadi diskonnya up to 50%. Biasanya untuk fashion itu memang 50% itu udah catchy banget, udah enak banget untuk menjadikan itu best selling. Karena psikisnya customer itu, apalagi ibu-ibu ya, lihat diskon 50% langsung dia mau dan sebagainya. Ya sebagian besar itu secara psikis secara umumnya. Nah, produk ini adalah produk yang hook, alias seperti kalau kita mancing dia tuh seperti kailnya gitu. Ini adalah winning produk. Jadi best seller itu memang kalau saya best seller itu tipis marginnya. Itu diskonnya sampai 50%. Makanya kalau di Samsung itu yang paling laku tuh generasi produk lini murah ya. Seri A, seri apa lagi ya? Seri A ya. Kalau seri S itu kurang
kurang banyak terjual, tapi profitnya belum tentu loh. Kalau Xiaomi juga sama, Xiaomi yang laku itu yang murah, yang 2 jutaan, yang 5 juta ada. Apakah terjualnya sebanyak yang 2 juta? Saya rasa enggak, tapi profitnya belum tentu. Jadi yang winning ini, fast moving ini diskonnya up to 50%, dan ini adalah best seller dan pastikan stoknya tebal. Nah itu cari aja best sellernya teman-teman, pastikan diskonnya dalam ya, dan marginnya nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa. Tapi dia moving terus, dia muter terus, dia terjual terus, terjual terus, terjual terus, terjual terus. Lalu yang ketiga saya klasifikasikan yang slow moving. Ini yang sebenarnya nggak terlalu laku, makanya saya diskonnya up to 30% aja. Jadi nggak dalam-dalam. Nah ini stoknya tipis, jangan stok banyak-banyak. Ini biasanya barang-barang komplementer. Kalau saya fashion, misalkan saya jualan gamis anak ya, saya jualan juga gamis ibunya. Karena beberapa ada yang nanya, cuman mayoritas yang datang ke toko saya itu nggak nyari baju ibunya, tapi baju anaknya, dan kepikiran beli couple sehingga dia beli. Itu adalah yang slow moving, yang biasanya komplementer atau pelengkap produk yang fast moving. Ini penting teman-teman harus paham ya, karena nggak melulu ya nggak harus selalu murah. Lalu yang terakhir klasifikasi saya adalah yang OEM. Ini adalah reseller, jadi saya beli putus ke toko lain, saya foto ulang, saya jual lagi. Ini diskonnya tipis aja karena nyetoknya juga nggak banyak, paling sekali nyetok 12 piece, paling banyak 12 piece lah. Ini tujuannya untuk nambah exposure aja sih di Shopee sama di Lazada sama di Tokopedia. Shopee aja. Jadi saya upload aja karena menurut saya makin banyak produk terupload itu makin baik. Makanya kalau saya satu SKU, satu piece barang gitu ya, misalkan barang HP ini nih. Ini adalah HP Xiaomi. Ini kalau saya di uploadnya 2 sampai 3 kali, misalkan Xiaomi Redmi Note 10, lalu Xiaomi Redmi Note 10 plus casing, itu saya upload ulang daripada menambah produk yang sudah terupload. Jadi mudah-mudahan paham, yang intinya makin banyak produk itu exposure makin tinggi. Itu sepengalaman saya. Nah, ini klasifikasi saya, teman-teman bisa berbeda, cuman ini pentingnya buat Anda adalah ini. Nah, teman-teman jadi punya portofolio. Portofolio ada, ini saya kan klasifikasinya ada 4 ya, produk bakar uang, fast moving, slow moving, sama OEM. Nah, aslinya kalau kita lihat pieces yang terjual, tentu bakar uang itu piecesnya gede banget, bisa sampai 1000 piece seminggu. Lalu fast moving juga gede, terus slow moving, jadi kesini, 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 kesini. Dan kalau misalkan bakar uangnya naik, produk bakar uangnya naik, biasanya yang lain ikut naik. Fast movingnya naik, biasanya yang lain juga ikut naik. Makanya kuncinya untuk exposure itu ada di sini. Jadi ini untuk ngeangkat si slow moving yang tadi saya bilang komplementer atau cross selling. Ini untuk ngangkat ya. Lalu yang OEM juga itu untuk ngangkat ini. Jadi ibaratnya ini adalah untuk apa ya? Untuk first touch-nya untuk ke customer dengan harga murah, tapi sebenarnya kita nyari untungnya nggak di situ. Makanya kalau saya bikin grafik gross profit terhadap klasifikasi produk tadi, yang bakar uang tuh jelas minus ya, karena ini kan hitungannya saya anggap marketing, jelas minus karena saya jual 100 rupiah, 500 rupiah, dan seterusnya. Nah ternyata yang fast moving sama yang slow moving itu sebenarnya gross profitnya sama. Jadi yang fast moving terjual bisa 500 ribu seminggu. Tapi yang slow moving paling cuma 100, 200, tapi gross profit rupiahnya itu sama. Nah, ini makanya banyak teman-teman seller yang nggak ngitung ini, padahal ini penting sekali. Jadi tahu portofolio profit Anda itu datangnya dari mana. Lalu OEM ini sebenarnya saya nggak terlalu ngitung, tapi ya lumayan ada profitnya daripada yang bakar uang. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini. Jika tidak, tolong diulang-ulang aja videonya. Dan terakhir kesimpulannya, take aways-nya buat Anda adalah satu, jual luar semuanya itu bakal capek doang. Percaya sama saya, nggak optimal, bakal capek doang. Kalau semuanya dijual murah, oke, penjualan banyak, karyawan banyak, sibuk sekali. Tapi kalau teman-teman pikir ada yang jual murah, ada yang jual mahal, itu profit teman-teman akan optimal. Oke, profit teman-teman akan optimal. Sekali lagi kuncinya adalah optimal. Yang kedua, silakan eksplor sendiri, intinya itu ya, mengklasifikasikan itu ya. Tadi mau nyontoh yang saya buat ya silakan, mau bikin sendiri juga silakan. Lalu tiap klasifikasi tersebut adalah perilakunya beda. Contohnya yang bakar uang tadi, kalau misalkan lagi lebaran gini, produk bakar uang mungkin akan saya stop. Karena lagi rame pasarnya, karena si bakar uang itu kan untuk menggait orang ya, sehingga saya bisa upsell, bisa cross sell. Tapi lagi lebaran kemungkinan besar akan saya stop, atau diskonnya saya matiin sama sekali. Kalau ada orang yang mau beli ya silahkan dengan harga 2,7 kali HPP.
Oke, itu aja. Mudah-mudahan paham karena ini mungkin agak berat sedikit, tapi ini konsep yang sederhana, simple, basic dan teman-teman harus ngerti. Anda harus ngerti. Oke, itu aja. Terakhir, yang tadi kalau misalkan penasaran angka 2,7 kali HPP ini dari mana, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Nanti kalau banyak yang komen, insya Allah saya buatkan videonya. Insya Allah. Sekian aja, jangan lupa subscribe, pertanyaan seputar hal ini atau seputar apapun juga boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.